Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Darmawan dengan NIM 125020050. Pada pertemuan kali ini saya akan membuatkan tugas video ulumul hadis yang diampu oleh Pak Ferianto MPD. Adapun judul yang saya pilih pada pertemuan kali ini yaitu definisi hadis, pembagian dan contoh-contohnya. Hadis secara bahasa memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah al-hadis diddul qadim, yang berarti segala perbuatan yang baru atau lawan dari kata lama. Dan yang kedua adalah al-khabar, berarti kabar, berita atau cerita. Dan yang ketiga adalah al-qaul, yang berarti ucapan. Adapun hadis menurut istilah ialah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, yaitu segala bentuk perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat-sifat. Pembagian hadis. Hadis memiliki beberapa pembagian. Di antaranya adalah pembagian berdasarkan kualitas. Pembagian berdasarkan kualitas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Adapun hadis sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala bentuk amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Adapun alasan mengapa hadis ini bisa menjadi hadis sahih, yaitu karena memenuhi 5 syarat utama. Yang pertama adalah ittisalus sanad, adalah terawi, dhabat, adamus syadz wa adamul illah. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yaitu sanadnya tersambung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah adalah terawi, yaitu rawinya bersifat adil. Dan yang ketiga ad-dhabat, yaitu rawi memiliki hafalan yang kuat. Dan yang keempat adalah adamus syadz, yaitu tidak adanya kejanggalan. Dan yang terakhir adalah adamul illah, tidak terdapat illah atau kecacatan pada hadis tersebut. Dan yang kedua adalah hadis hasan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari kesempurnaan keimanan seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Adapun alasan mengapa hadis ini menjadi hadis hasan, yaitu karena dia hanya kehilangan sedikit kualitas kedobitannya, tetapi tetap memenuhi syarat-syarat yang lain. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Contohnya, inna fil jannati qasaran la yadkhuluha illa suwamur rajab. Sesungguhnya di surga terdapat suatu istana, tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Alasan hadis ini menjadi hadis dhaif karena kehilangan salah satu atau lebih dari 5 syarat utama hadis sahih dan hadis hasan. Dan alasan kelemahannya seringkali dari kelemahannya si perawi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah hadis maudhu' atau hadis palsu. Contohnya hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Alasan hadis ini menjadi hadis maudhu' karena memiliki indikasi pemalsuan yang jelas. Di antaranya adalah adanya perawi palsu, bertentangan dengan akal sehat, dan adanya pengakuan pemalsuan. Dan pembagian yang kedua adalah pembagian berdasarkan jumlah perawi. Pembagian berdasarkan jumlah perawi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir contohnya, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan namaku dengan sengaja karena kata Rasulullah, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis mutawatir ini juga disebut dengan hadis mutawatir lafzi atau mutawatir lafaz, karena diriwayatkan lebih dari 70 orang atau lebih dan dengan dedikasi yang hampir sama, sehingga mustahil bagi mereka semua untuk sepakat berbohong. Dan yang kedua adalah hadis masyhur. Contohnya, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi.
Artinya seorang muslim yang baik adalah orang yang seorang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Alasan hadis ini menjadi hadis masyhur karena diriwayatkan melalui jalur sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Amr dan Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Tetapi jumlah perawi pada hadis ini tidak mencapai jumlah hadis mutawatir. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hadis ahad. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Meskipun hadis ini termasuk hadis sahih pada segi kualitasnya, tetapi dalam segi kuantitasnya dia termasuk hadis ahad karena hanya terdapat satu perawi pada tingkatan awalnya. Dan yang ketiga adalah pembagian berdasarkan sumber atau bentuk. Pembagian berdasarkan sumber atau bentuk terbagi menjadi tiga, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Hadis qauli atau hadis ucapan. Contohnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam kaum tersebut. Alasan hadis ini menjadi hadis qauli karena merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah hadis fi'li atau perbuatan. Contohnya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala khala'ana alaihi wa wada'a ala yasari. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi, beliau melepaskan kedua sendalnya dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Alasan hadis ini menjadi hadis fi'li karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hadis takriri atau ketetapan. Contohnya, annahu sallallahu alaihi wasallam aqarrahum ala aklid dhab wa lam ya'kul huwa. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW membiarkan atau tidak melarang para sahabat untuk memakan biawak padang pasir, sedangkan beliau sendiri tidak memakannya. Alasan hadis ini menjadi hadis takriri karena Nabi Muhammad SAW membiarkan para sahabat atau tidak melarang mereka untuk memakan biawak padang pasir, sedangkan beliau sendiri tidak memakannya. Dan yang keempat adalah pembagian berdasarkan penyandaran perkataan. Pembagian berdasarkan penyandaran perkataan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Yang pertama adalah hadis marfu. Contohnya, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Alasan hadis ini menjadi hadis marfu karena secara eksplisit disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah hadis mauquf. Contohnya, qala Umar bin Khattab, ni'mal abad Suhaib, law lam yakhifillahi lam ya'si. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sebaik-baiknya hamba adalah Suhaib. Seandainya ia tidak takut kepada Allah pun, ia tidak akan bermaksud kepadanya. Alasan hadis ini bisa menjadi hadis mauquf karena pernyataan penyandaran perkataannya berasal dari Sayyidina Umar, seorang sahabat, bukan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hadis maqtu. Hadis maqtu, contohnya, qala Hasan al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqarra fil qalb wa sadaqahul amal. Sayyidina Hasan al-Basri berkata, iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan pula hanya sekedar hiasan, tetapi apa yang meresap dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Alasan hadis ini bisa menjadi hadis maqtu karena merupakan ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan al-Basri dan seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, dan tidak disandarkan kepada sahabat maupun kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekianlah materi definisi hadis, uraian dan contoh-contohnya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada diri saya pada khususnya dan kepada para teman-teman pada umumnya. Saya Muhammad Fahri Darmawan dengan NIM 1250250 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.